Seorang pemuda di Kota Malang ditembak orang tidak dikenal saat hendak membeli bakso di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Korban mengalami luka di dada sebelah kiri dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Sementara Satreskrim Polresta Malang Kota tengah melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku penembakan. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang, di mana seorang pemuda yang hendak membeli bakso ditembak di bagian dada oleh orang yang tak dikenal pada Minggu dini hari. Sebelum kejadian, korban yang berusia 18 tahun hendak membeli bakso bersama teman-temannya usai pulang nongkrong. Menurut keterangan saksi, korban saat itu baru saja datang ke tempat jualannya. Usai memberitahu temannya jika baksonya masih ada, tiba-tiba korban lari ke belakangnya dan meminta tolong. Saat itu korban dikejar oleh pelaku dan ditembak beberapa kali. Usai menembak korban, pelaku melarikan diri ke arah selatan dengan menggunakan motor. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak di dada sebelah kiri dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ada langgan bakso ini, ya hampir tiap malam saya makan bakso di tempatku. Nah terus pas waktu malam jam 3 kurang, ya berhenti di depannya rombong situ, terus tanya masih ada nggak baksonya, terus saya jawab ada. Nah terus setelah itu nggak tahu tiba-tiba lari ke belakangku sini, dikejar sama orang yang nembak tadi itu, ngomong mas tolong mas gitu. Terus saya coba nenangin, wis mas gitu. Akhirnya si yang nembak tadi balik arah ke motornya. Nah terus si korban yang di belakang saya tadi mungkin mau nyamperi temennya atau apa ke depannya rombong. Habis ke depannya rombong didatangi lagi, kamu mabuk gitu. Terus lari lagi ke belakangku gitu. Terus saya nenangin lagi, udah mas gitu, wis mas. Terus setelah itu yang nembak tadi itu ke selatan naik motor dibonceng sama ceweknya itu. Pas si yang nembak udah pergi, baru si yang tadi yang di belakang saya itu ngomong, aku ditembak mas, lo ojo guyon bro, bilang gitu. Mosok amin ditembak, lo tenan mas, dikasih tahu gini, sini kan darah-darah gitu. Temenanan, di apa nih, saya bilang gitu, di mana gitu, di dodoku gitu. Terus saya suruh buka gini, tak lihat di sininya emang lubang itu kecil. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga saat ini, polisi masih belum bisa meminta keterangan korban, lantaran masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kami masih coba mendalami, karena kita sudah memeriksa beberapa saksi dan melakukan olah TKP. Kita masih ada beberapa teknis yang kita akan lakukan. Nanti coba akan kita ungkap siapa pelaku dari perbuatan tersebut. Pelaku dan korban ini saling mengenalkah atau seperti apa kemana? Sementara ini dari hasil penyelidikan kami dan kami koordinasi dengan para saksi dan korban sendiri memang tidak saling mengenal ya. Kita coba mendalami dari sisi yang lain seperti itu. Di dada sebelah kiri, tetapi sampai sekarang alhamdulillah kondisi korban tidak ada masalah, tidak apa-apa, cuma nanti informasi yang kita dapat akan untuk operasi untuk pengambilan daripada peluru airsoft gun yang ada di dada sebelah kiri tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Aksi penolakan wacana Malang Halal City dari masyarakat terus terjadi. Sejumlah masyarakat yang menolak Halal City melakukan aksi pasang spanduk di depan DPRD Kota Malang. Masa menolak Malang Halal City karena Kota Malang merupakan kota yang damai untuk semua golongan. Puluhan warga yang menamakan masyarakat Malang ini berkumpul di depan gedung DPRD Kota Malang menolak wacana Malang Halal City. Kedatangan warga ini masih terkait dengan gaduh wacana Malang Halal City. Kedatangan mereka di depan DPRD Kota Malang ini untuk memasang spanduk penolakan terhadap Malang Halal City. Ada 2 spanduk yang dipasang di pagar gedung DPRD Kota Malang. Spanduk tersebut bertuliskan Malang Kota Toleransi milik semua agama, dan spanduk kedua bertuliskan Malang Kota Pancasila halal untuk semua agama. Ayu Wulandari, salah satu peserta aksi, menjelaskan bahwa pemasangan spanduk ini sudah ketiga kalinya dilakukan. Ia menambahkan bahwa aksi ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan wacana Malang Halal City. Pemerintah Kota Malang itu mengerti suara kami. Kami ini sudah ketiga kalinya memasang, jadi 2 kali dilepas. Ada beberapa saksi dan ada video menunjukkan siapa yang melepas. Sedangkan ini adalah suara Kota Malang, suara masyarakat Kota Malang.
Jadi ini yang ketiga kali kami minta kepada Bapak Wakil Rakyat untuk ikut menyaksikan. Jadi kami berharap pemerintah Kota Malang mendengarkan suara kami lewat spanduk yang kami pasang. Kami melakukan aksi damai di sini ya. Kami tidak melakukan aksi yang anarkis, tapi kami aksi yang damai. Mohon supaya didengarkan oleh pemerintah Kota Malang. Kami tidak setuju jika ada poin Malang halal. Malang ini untuk semuanya, tidak untuk satu saja, tapi untuk semua. Dan welcome, selama ini tidak ada masalah untuk Kota Malang. Tetapi kenapa kok dibuat seperti ini? Itu aja dari kami. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Kartika, yang turut menemui massa menyampaikan bahwa pihaknya menampung semua aspirasi masyarakat Kota Malang. Sedangkan terkait penolakan Malang Halal City, menurut Made, toleransi dan Pancasila sudah menjadi pedoman wajib yang harus dilaksanakan. Dan Kota Malang salah satu contoh kota toleransi di Indonesia yang saat ini sudah aman dan kondusif, perlu dijaga bersama. Sementara massa yang memasang spanduk tersebut berharap agar tidak kembali dilepas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya wajib hukumnya selaku wakil rakyat Kota Malang untuk menerima seluruh aspirasi dan keinginan-keinginan masyarakat. Minimal kami mendengar, kemudian bagaimana kami akan bertindak untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kota Malang. Akhir-akhir ini memang kita disuguhi oleh suatu pernyataan yang memantik reaksi yang luar biasa, yang walaupun sudah diklarifikasi oleh wali kota, tapi tetap membuat kegaduhan dan ketidakpuasan masyarakat Kota Malang. Jadi semoga dengan aspirasi yang kami terima ini, bahwa Malang adalah kota toleransi, Malang adalah kota Pancasila, kita sepakati bersama toleransi dan Pancasila bukan untuk sesuatu yang dibicarakan lagi, tapi suatu hal yang final, yang wajib harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Simon Alfredo melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Kota Malang terus menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan jumlah kasus positif ini membuat rumah isolasi terpusat atau isoter SKB Pandanwangi 50% lebih telah terisi pasien. Pemerintah Kota Malang sendiri saat ini terus berupaya menambah rumah isolasi bagi pasien yang positif COVID-19. Rumah isolasi terpusat atau isoter di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang yang memiliki 50 bed saat ini sudah terisi 33 pasien atau sudah 50% lebih telah terisi pasien yang positif COVID-19. Pasien yang menjalani isolasi di rumah isoter SKB adalah pasien positif dengan gejala ringan. Sementara itu, untuk memastikan pasien yang menjalani isolasi di rumah isoter SKB Pandanwangi mendapat perawatan dengan baik, Wakil Wali Kota Sofyan Edi Carwoko Selasa siang melakukan inspeksi di rumah isoter SKB untuk melihat kondisi pasien di rumah isoter tersebut. Wakil Wali Kota yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Husnul Muarif juga berbincang langsung dengan pasien yang sedang menjalani isolasi di rumah isoter SKB. Wakil Wali Kota Malang mengatakan bahwa pasien di rumah isoter SKB terawat dengan baik, mulai dari makanan, pelayanan hingga obat-obatan terlayani dengan baik. Wakil Wali Kota menambahkan bahwa kasus positif COVID-19 di Kota Malang menunjukkan tren kenaikan. Meski menunjukkan tren peningkatan, namun masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan tetap tenang. Sementara meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kota Malang yang membuat pemerintah Kota Malang terus berupaya menambah rumah isolasi. Hal ini dikarenakan bor sejumlah rumah sakit dan bed rumah isolasi terpusat yang hampir penuh terisi pasien yang positif COVID-19. Ada 31 ya, warga yang sedang disembuhkan, mungkin ada tambahan tadi 1, 2, untuk kembali pulih. Ada yang kemarin datang hari ini seterusnya. Tapi trennya naik. Saya cek tadi kondisinya, bagaimana makan siangnya, makan paginya, alhamdulillah puas, bagus, disampaikan oleh warga yang dirawat. Kemudian juga pemberian obat ya, selalu juga diikuti, diminum dengan baik oleh pasien. Sehingga dengan kondisi
yang dirawat 31, sekarang ada tambahan lagi, maka masih ada tempat tidur kosong sekitar 20 tempat tidur. Maka saya cek juga kapasitas rumah sakit yang ada di RSUD yang dirawat ada 15 dari 23 tempat tidur yang disediakan. Maka tren kenaikan ini semakin hari semakin nyata. Ya. Rumah sakit lapangan tinggal 12 bed. Ya. Tapi masyarakat tenang. Karena apa? Karena pemerintah juga polisinya, kebijakannya bagaimana isoman itu lebih bisa dilakukan dengan baik. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Malang Raya berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang karena penumpang pelajar kembali minim, sementara penumpang umum juga terbatas. Para sopir berharap kondisi pandemi semakin membaik sehingga jumlah penumpang bisa kembali meningkat. Meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Malang Raya berdampak pada semakin berkurangnya jumlah penumpang karena penumpang pelajar kembali minim setelah pemberlakuan pembelajaran banyak diselenggarakan secara online kembali. Akibatnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi juga berkurang dari kondisi normal. Untuk angkutan di Terminal Kota Batu, angkutan umum yang beroperasi juga berkurang jumlah armadanya, lebih dari 30%-an, dan bisa semakin berkurang ketika kondisi penumpang semakin sepi. Seperti yang terlihat di beberapa titik keramaian yang biasa menjadi tempat berhenti sementara angkutan umum, terlihat sepi penumpang sehingga para sopir harus sabar menunggu secara bergantian dengan angkutan umum lainnya. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Jenrejo Landung Sari menjelaskan, dengan pembelajaran secara online kembali, maka penumpang pelajar kembali minim, padahal sebelumnya sudah lumayan membantu menambah pemasukan. Di dalam terminal terlihat tidak banyak kendaraan yang antri menunggu keberangkatan seperti jurusan Batu Pujon Ngantang, yang saat ini sebagian besar sopir beroperasi banyak yang hanya 1-2 pp karena minimnya penumpang. Pak, gimana kondisi untuk penumpang lagi Pak saat ini? Waduh, sepi lagi Pak. Sepi lagi ya? Nah, kemarin ada sedikit harapan waktu anak sekolah masuk. Ya. Kira-kira 3 minggu itu ya sebenarnya bisa buat nambah penghasilan kita kan bisa diharapkan yang meskipun masih jam belajarnya dikurangi tapi belum 100% tapi kan ada harapan itu. Terus ternyata masuk kalau nggak salah 3 minggu kalau nggak 4 minggu terus libur lagi. Libur lagi Pak ya? Iya. Pak, kalau dari penumpang umum gimana Pak sebetulnya kalau dari penumpang umum? Sangat berkurang Pak. Ada yang dari daerah yang di jalur kami itu yang di sekitar Jenrejo ke selatan itu banyak yang milik ke pasar Landung Sari, belakangi terminal Landung Sari. Oh iya. Kalau pelajar kalau misalnya masuk semua ya 30-40 lah Pak. Oh masih lumayan Pak ya, berarti kalau 30-40 Pak ya? Soalnya kan kayak sini bisa gimana ya? Nanti bisa kira-kira pulangnya jam berapa, sini masih bisa antri lagi. Kalau sekarang kan libur mungkin 1 pp 1 red itu udah pulang. Oh sekarang Pak ya? Iya, soalnya jam di atas habis zuhur jam 1 ke atas itu sudah nggak ada penumpang. Nggak ada penumpang Pak ya? Iwan Dikmawan melaporkan. Sementara itu meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur dan Malang tidak berdampak pada sepinya permintaan bunga mawar potong. Permintaan tetap ramai hanya karena faktor cuaca. Volume hasil panen mawar potong petani di kawasan Gunung Sari Bumiaji, Kota Batu berkurang. Ramainya permintaan ini karena tidak ada penutupan jalan serta tidak ada pelarangan resepsi pernikahan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian mawar di kawasan Gunung Sari Bumiaji, Kota Batu. Lahan mawar dan bunga hias lainnya menjadi andalan warga masyarakat di kawasan Bumiaji, Batu. Hujan yang turun deras dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanaman mawar banyak yang terserang hama penyakit bercak hitam sehingga mengakibatkan daun menguning dan gugur. Saat ini untuk permintaan mawar potong sudah meningkat dan tidak begitu terpengaruh dengan meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur dan Malang Raya dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, pada saat ini permintaan sedang ramai dan cuaca saat ini mulai membaik walaupun masih berdampak pada berkurangnya stok di tingkat petani. Tidak adanya penutupan jalan dan pelarangan resepsi pernikahan berdampak pada ramainya permintaan mawar hias potong. Di lokasi lainnya terlihat petani sedang melakukan perawatan dan panen mawar potong, tetapi hasilnya tidak sebanyak pada kondisi cuaca normal. Diperkirakan permintaan masih akan ramai sampai mendekati bulan Ramadan. Para petani tetap berharap harga obat-obatan tidak semakin naik dan bisa terjangkau, sehingga keberlangsungan aktivitas pertanian bisa tetap berlangsung. Gimana tuh ke bunga ini permintaan? Ya, alhamdulillah agak bagus sedikit. Agak bagus. Ya. Maksudnya tapi permintaannya banyak Pak ya maksudnya? Banyak, banyak. Banyak ya permintaannya. Pak, untuk stok bunga di tingkat petani gimana saat ini Pak? Ya meningkat sedikit. Meningkat Pak ya. Faktor cuaca gimana pengaruhnya nih faktor cuaca? Agak enak sedikit. Iya. Pak, biasanya yang mempengaruhi menurunnya permintaan bunga apa nih selama PPKM ini? Biasanya apa nih? Bang mempengaruhi. Penutupan jalan apa ya Pak? PPKM Iya. Jangan. Oh. Ya. Misalkan ada penutupan jalan gitu mempengaruhi Pak ya? Iya, pengaruh. Terus kemudian nikahan juga ada pelarangan nikahan biasanya pengaruh juga. Iya. Tapi saat ini kan sudah nggak ada pelarangan sebetulnya. Enggak ada. Oh, jadi permintaan masih bagus Pak ya? Iya, stabil. Ini kalau sehari Bapak berapa ini? Jual berapa batang nih Pak saat ini? Sekitar 1.000. 1.000 batang Pak ya? Iya. Ini kondisi saat ini Pak ya? Iya. Kalau normal, kalau kondisi sebelum ada pandemi berapa sampai berapa sehari? Kalau normal ya? Sampai 1.300, 1.500. Oh, berarti sekarang sudah kondisi mulai bagus Pak ya? Iya, mulai bagus. Kan hanya beda 300. Tapi untuk harga gimana Pak? Harganya stabil kan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah ada perbaikan di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Batu, jalan mulai kembali dilintasi kendaraan. Namun sayang jalan belum ada pengaspalan dan menyisakan batu kerikil, sehingga patut diwaspadai pengendara roda 2. Perbaikan jalan alternatif penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu sudah ada perbaikan sejak kurang lebih 1 bulanan yang lalu, tepatnya di wilayah Dau menuju Jonrejo lewat Gang Siran. Jalan yang melintasi salah satu kampus negeri ini sudah ada perbaikan dengan penambalan jalan bergelombang dengan sirto, sehingga lumayan bisa dilintasi pengendara roda 2 dengan lebih mudah dibandingkan sebelum ada perbaikan. Jalan sepanjang lebih dari 250 meter ini menyisakan batu kerikil di badan jalan karena belum ada pengaspalan, sehingga jalan cenderung lebih licin untuk kendaraan roda 2. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, sudah lumayan kondisi jalan setelah ada perbaikan, walaupun idealnya jalan diaspal untuk keamanan dan kelancaran pengguna jalan. Di kawasan tersebut juga masih belum ada pemasangan lampu penerangan jalan umum, sehingga ketika malam jalan akan gelap dan mengganggu aktivitas pengguna terutama pada malam hari. Kira-kira 2 bulan ya kalau dikasih sirto ini kira-kira 2 bulanan. Tapi belum diaspal Pak ya? Ya belum. Ini jaraknya berapa ratus meter Pak kira-kira? Sekitar 1 kilo deh. 1 kiloan Pak ya. Iya. Pak ini masih belum aspal, gimana ini jalannya? Emang enak apa enggak ini? Ya gak enak, namanya nggak aspal ya gak enak. Ya, oke, tapi yang melintas mulai ramai sekarang Pak, enggak? Rame sini. Sekarang udah mulai ramai ya? Mulai rame. Kalau kemarin kan jalannya rusak parah Pak ya? Iya. Malam ada yang masih melintas Pak malam? Oh ada, ini kan jalur batu ya. Ini. Tapi kan nggak ada lampunya, nggak gelap Pak? Ada, semua nggak ada. Harapannya ya diperbaiki biar enak jalan gitu. Di aspal Pak ya? Iya. Di aspal. Karena ini kerusakan sudah lama ya dulu ya? Lama ini. Iwan Hikmawan melaporkan.